Ya, jumpa lagi dengan saya, channel Agustinus M. Pertama-tama saya mengucap terima kasih kepada sahabat-sahabat channel saya yang sudah menonton video saya sebelumnya. Sebelum ke topik, saya akan mereview sedikit topik-topik sebelumnya. Di sana mengatakan rahasia kehidupan. Rahasia besar kehidupan adalah hukum alam dan pikiran kita. Pikiran kita akan berkoneksi dengan hukum alam ini. Nah, di hukum alam mengatakan segala sesuatu yang Anda pancarkan lewat pikiran, perasaan, tutur kata kita itu akan mendatangkan dalam kehidupan kita. Jadi hukum alam merespon apa yang kita pikirkan, apa yang kita pancarkan dalam kehidupan ini. Jadi hukum alam ini juga tuh hukum Tuhan sebenarnya. Hukum Tuhan yang terutama adalah hukum kasih. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap pikiranmu. Dan hukum yang kedua adalah kasihilah sesamamu seperti mengasihi diri kita sendiri. Jadi topik kali ini adalah tentang masih kaitan dengan dunia pikiran. Jadi pahamilah tutur kata kita. Pahamilah apa yang kita ucap, apa yang kita pikirkan, apa yang kita katakan. Jadi kata-kata kita akan mendatangkan getaran, mendatangkan perasaan, baik perasaan yang buruk maupun perasaan yang baik, tergantung apa yang kita ucapkan, apa yang kita katakan. Di sini ada 3 kata yang selalu mendatangkan hal yang tidak Anda inginkan. Dan di sini juga saya akan supaya 3 kata ini hilang dari benak pikiran kita, karena kata-kata ini sudah melekat atau wabah yang terus melekat dalam diri kita. Dan kata-kata ini juga selalu kita ucapkan, mendatangkan hal-hal yang tidak inginkan. Dan sebenarnya kita mau menginginkan sesuatu yang kita inginkan. Apakah kata-kata ini? 3 kata. Yang pertama adalah kata tidak, yang kedua jangan, ketiga adalah larang. Saya kupas tuntas bersama saya, channel Agustinus M. Dan tapi sebelumnya adalah tonton video ini sampai selesai agar paham maksud apa yang saya sampaikan 3 kata ini. Oke, check it out. Sebelumnya tekan subscribe, like, komen di akhir video yang saya sampaikan. Yang pertama, kata tidak. Contohnya, saya tidak ingin terlambat sampai ke sekolah atau ke tempat kerja atau kemanapun yang kita inginkan. Kata-kata tidak ingin terlambat sama hal mengatakan perintah untuk terlambat. Hukum alam ini memantulkan kembali apa yang kita pikirkan, apa yang kita pancarkan, dan memantulkan kembali melalui situasi-situasi kehidupan kita. Kemudian kata tidak, jangan. Jangan panik, jangan marah gitu kan. Ketika kita mengatakan jangan panik atau jangan marah kepada siapapun, kepada anak atau mengatakan kepada hal yang tidak diinginkan, bahwa hukum alam ini kita memancarkan hal-hal yang tidak inginkan sebenarnya. Misalnya jangan marah kepada adik. Ketika kita mengatakan itu sama hal Anda menyuruh adik itu supaya marah kepada kakaknya atau siapapun. Misalnya jangan marah kepada siapapun. Ketika kita mengatakan jangan marah, sama hal hukum alam mengatakan Anda mau marah siapapun. Ini maksudnya supaya lebih jelaskan. Kemudian dilarang buang sampah ke tempat sembarang, atau dilarang lewat jalan di sini, atau dilarang kencing di sini. Sebenarnya banyak kata-kata itu. Saya ingin mengupas supaya apa yang kita inginkan. Saya memberi instrumen supaya apa yang kita inginkan. Menurut pengalaman saya ingin selalu bertanya apa yang saya inginkan. Ketika kita mengatakan mau pergi ke suatu tempat, katakanlah saya ingin tepat waktu, saya ingin
ke tempat kerja tepat waktu atau ke tempat sekolah, atau saya ingin bangun jam 5 pagi. Ketika kita mengatakan saya ingin mengatakan hal yang saya inginkan, misalnya saya ingin berangkat kerja tepat waktu, maka hukum alam ini akan merespon situasi-situasi yang membuat Anda itu tepat waktunya. Saya melihat contoh pada diri saya ketika mengatakan saya ingin bangun jam 5 pagi. Maka hukum alam ini atau perasaan kita, pikiran kita terpancar keluar ke alam bawah sadar kita. Hukum alam ini akan merespon, menggerakkan Anda supaya bangun cepat jam 5 pagi. Coba prakteknya, coba katakan apa yang kita inginkan. Kemudian misalnya jangan marah. Ketika kita ingin marah seseorang, atau misalnya ada permasalahan atau konslet dalam situasi, kondisi dalam kehidupan kita, misalnya jangan marah kepada seseorang atau jangan marah kepada adik atau kakak. Katakanlah apa yang kita inginkan. Harus ngomong baik-baik atau bicara baik-baik sama kakak atau adik. Kalau kita mengatakan kepada anak, kalau mengatakan kepada saudara atau siapapun, kita harus ngomong baik-baik, kita bicarakan baik-baik persoalan ini supaya kita cepat selesai. Kalau kita selalu marah, itu selalu sama hal Anda mendatangkan lebih banyak hal-hal yang membuat Anda marah. Kemudian kata misalnya jangan panik. Katakan apa yang kita inginkan. Katakan misalnya tetap tenang, saya selalu berada di sampingku. Kalau ini mengatakan kepada hal-hal orang-orang yang kita cintai, atau kepada saya pun jangan panik, tetap tenang, atau segeralah misalnya jangan ragu-ragu menghubungi saya. Seharusnya ketika kita mengatakan jangan ragu-ragu, sama hal membuat Anda ragu-ragu dalam kehidupan. Katakanlah misalnya tadi jangan ragu-ragu. Katakanlah apa yang kita inginkan. Misalnya segera menghubungi kalau Anda sudah sampai. Itu mengatakan hal-hal yang kita inginkan. Kemudian kata dilarang buang sampah di sini. Ketika kita mengatakan dilarang buang sampah di sini, sama hal memerintahkan diri kita supaya membuang sampah di sini. Karena hukum alam ini merespon apa yang kita pikirkan. Ketika kita mengatakan apa yang Anda inginkan, katakanlah misalnya buanglah sampah ke tempat yang sudah sediakan atau tempat sampah. Lalu misalnya kita dilarang kencing di sini, kencinglah pada tempat yang sudah, atau kencinglah di kamar mandi atau kamar WC. Seharusnya kata-kata di situ. Saya ingin men-sharingkan cerita kata dilarang ini. Saya terinspirasi dari cerita ini bahwa Pater, ada seseorang namanya Pater Flori. Dia paham, dia menginginkan sesuatu yang inginkan. Dia berangkat ke kota. Sampai di kota dia bertemu polisi. Dia mau lewat situ, lalu polisi mengatakan jangan jalan di sini, jangan lewat di sini. Lalu Pater ini mengatakan kalau lari boleh nggak? Nah polisi ini bingung maunya gimana. Sebenarnya seharusnya polisi mengatakan ke Pater ini, Anda harus lewat di sini kalau mau ke tujuan ini, karena di sini lagi ada acara. Kalau misalnya kalau enggak mengatakan Anda melalui lewat jalan lain alternatif lewat itu. Seharusnya polisi mengatakan itu. Saya ingin menyampaikan di sini adalah pesan adalah jangan membaurkan pikiran kita dua hal ini dalam hidup kita. Kita harus kalau kita menginginkan sesuatu yang kita inginkan, kita harus berpikir yang lebih dominan. Misalnya pikiran positif, kepikiran apa yang Anda inginkan. Ketika kita mengatakan ke hal yang Anda inginkan, saya rasa sesuatu hal yang baik atau situasi-situasi yang inginkan akan lebih tenang, lebih baik, lebih efektif apa yang kita inginkan. Oke, saya pikir sudah paham apa yang kita
inginkan, apa yang kita butuhkan dalam kehidupan kita, saya percaya sudah terjawab. Mudah-mudahan video ini sangat bermanfaat bagi Anda. Dan berikanlah komentar di bawah kolom komentarnya, atau silakan like dan bagikanlah video ini ke sahabat-sahabat Anda, ke tetangga-tetangga Anda, agar mendapatkan lebih banyak, lebih baru dari saya. Oke, sekian, terima kasih, salam bahagia, salam sukses.